Ini total jumlah yang mau klik TA-nya ada berapa orang nih? Baik, kita mulai saja. Kita mulai. Kita mulai saja untuk briefing PA dan MPTI hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020. Kita mulai saja untuk briefing MPTI dan TA tanggal 14 Agustus 2020 hari Jumat pukul 9 lebih dari 20 menit. Kita ketahui bahwasanya untuk klik MPTI dan TA itu akan diklik oleh prodi. Dan terlebih dahulu mahasiswa yang akan mengambil MPTI dan TA harus mengisi list terlebih dahulu dan melampirkan screenshot ACC dari pembimbing akademik masing-masing. Kenapa harus seperti itu? Karena pembimbing akademik atau dosen PA biasa disebut, itu harus memverifikasi terlebih dahulu mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah MPTI dan TA. Sudah memenuhi atau belum? Apabila sudah memenuhi, maka di menu konsultasi mahasiswa itu akan diberikan komentar terkait dengan SKS yang sudah lulus, semester pendek, dan mata kuliah ya wajib yang harus dipenuhi. Apabila tidak ada mahasiswa yang belum memenuhi, maka akan dikomentar oleh pembimbing akademik belum memenuhi untuk mengambil mata kuliah MPTI atau TA. Adapun persyaratan untuk mengambil MPTI itu adalah mahasiswa semester 6, mahasiswa semester 6 yang sudah mengambil minimal itu adalah 110 SKS lulus. Dan melampirkan proposal nanti di akhir pertemuan di MPTI. Jadi saya sarankan yang mengambil MPTI dari sekarang sudah memiliki topik permasalahan yang akan dijadikan sebagai judul di MPTI. Kenapa seperti itu? Karena MPTI merupakan tahap awal dari tugas akhir, di mana MPTI ini adalah menghasilkan laporan bab 1 sampai bab 3. Nah, dari laporan tersebut nanti akan diselesaikan di mata kuliah tugas akhir di semester
7 atau semester 8. Jadi ada mahasiswa sebenarnya yang klik TA di semester 7, ada juga yang di semester 8. Di semester 8 biasanya mahasiswa yang SKS-nya belum memenuhi untuk mengambil klik TA di semester 7. Adapun untuk mengambil mata kuliah tugas akhir, ini juga perlu ada verifikasi persyaratan atau mata kuliah yang harus diverifikasi oleh pembimbing akademik. Apakah mahasiswa yang bersangkutan itu sudah memenuhi untuk mengambil tugas akhir atau belum? Mahasiswa yang sudah memenuhi mengambil tugas akhir adalah mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah MPTI, di mana yang bersangkutan mahasiswa sudah di ACC hasil seminar proposalnya yang akan dilanjutkan di mata kuliah tugas akhir. Biasanya ada sebagian mahasiswa yang berkeinginan mengambil mata kuliah MPTI itu sekaligus dengan TA, dan ini disarankan tidak. Karena kalau berbarengan, nah ini akan terjadi bimbingannya mahasiswa confused. Ya. Tidak akan bimbingan MPTI dan bimbingan TA, yang dimana bimbingan TA itu harus sampai progres jurnal. Nah, kalau sambil bimbingan MPTI, maka ini akan menghabiskan waktu. Jadi tidak disarankan. Jadi di tugas akhir ini harus sudah progres sampai bab 3, sudah memiliki topik yang sudah dilaksanakan, baik itu observasi ke lapangan, studi literatur, semuanya sudah berjalan, sehingga di klik TA ini, di mata kuliah tugas akhir on class ini, mahasiswa berjalan progres sudah ke aplikasi, ke perancangan. Ini harapan kami dari Prodi agar tugas akhir cepat selesai. Diupayakan di tugas akhir ini Anda progresnya sudah ke aplikasi, ke perancangan. Jangan dari nol. Kalau udah kembali lagi dari nol, atau kadangkala ada mahasiswa yang judul atau topiknya nah, hal ini barangkali disayangkan begitu, sehingga progres tugas akhirnya kembali lagi ke nol. Nah, ini disarankan tidak terjadi. Jadi semua mahasiswa hasil seminar proposal yang sudah di ACC oleh bimbing itu berlanjut di tugas akhir, sehingga di tugas akhir ini mahasiswa progres ke perancangannya, ke bab 4. Saya akan tampilkan untuk sosialisasi tugas akhir berikut. Ini materi sebagian adalah materi tahun kemarin, semester genap 2019-2020, tetapi tidak ada perubahan untuk skema mengambil tugas akhir di semester ganjil 2020-2021. Untuk mengambil tugas akhir, kita ketahui bahwa tugas akhir itu diklik oleh Prodi.
apabila mahasiswa sudah memenuhi syarat, diantaranya sudah menyerahkan proposal hasil MPTI yang sudah disetujui oleh pembimbingnya masing-masing. Nah, berikut adalah skema yang jalur jurnal. Mahasiswa yang mengambil jalur jurnal dari awal harus memenuhi jurnalnya sesuai format jurnal yang akan disubmit. Berarti mahasiswa dari awal sudah mencari format penerbit jurnal. Silahkan dicari terbitan jurnal yang Anda akan referensikan, biasanya mencarinya di Sinta. Sinta itu ada Sinta 1 sampai Sinta 6. Disarankan Anda mengambil jurnal-jurnal Sinta 1 sampai Sinta 6, boleh. Tapi biasanya Sinta yang paling baik itu mulai Sinta 1, Sinta 2. Tapi kalau Anda kesulitan untuk submit atau mencari penerbit jurnal Sinta 1, Sinta 2, boleh Sinta 3, Sinta 4. Dan untuk submit jurnal, itu rekomendasi dari dosen ya. Jadi koordinasi antara mahasiswa dengan dosen. Jangan sampai mahasiswa sudah submit, tapi dosennya tidak tahu. Nah, ini berbahaya. Kenapa bisa berbahaya? Karena kadang mahasiswa submit itu dengan skema atau template jurnal yang khawatirnya tidak sesuai dengan template dari penerbit jurnal. Jadi sembarangan template-nya. Dan hal ini akan menyebabkan penerbit jurnalnya itu akan terkait dengan trust. Apabila di situ kan ada nama pembimbing dosen. Apabila mahasiswanya sembarangan, itu nama pembimbing dosennya nempel. Nama pembimbingnya akan mengikuti ketidakpercayaan dari penerbit jurnal tersebut. Jadi dianjurkan sebelum submit, Anda koordinasi dulu dengan dosen pembimbing. Nah, selain jurnal yang akan nanti disubmit untuk jadikan persyaratan sidang, Anda juga harus melampirkan lembar kerja. Ya, lembar kerja penelitian. Jadi, di dalam proses pembuatan jurnal, itu Anda melakukan penelitian. Dan penelitian itu harus dilampirkan dalam bentuk lembar kerja. Template-nya Anda bisa di-download pada halaman web Teknik Informatika berikut. Bagi mahasiswa yang penelitian tugas akhirnya itu membangun aplikasi, maka mahasiswa harus melampirkan aplikasinya tersebut mahasiswa harus melampirkan aplikasinya tersebut nanti untuk sebagai lampiran. Dan bagi yang membuat jurnal, wajib mensitasi minimal 1 dosen Fakultas Ilmu Komputer di luar dosen pembimbing. Ya, jadi kewajibannya itu
mensitasi dosen pembimbing dan 1 di luar dosen pembimbing. Jadi 2. Kewajibannya 2 mensitasi jurnal. Dan jurnal yang harus dijadikan kutipan atau jadikan referensi itu 15 jurnal minimal. Ya, minimal 15 jurnal 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir. Nah, ini untuk penilaian skema jurnal. Jurnal dengan kriteria submit, penilaian maksimal adalah A dan minimal adalah tidak lulus atau E. Ya, jadi kriteria baru submit. Sedangkan jurnal dengan kriteria accepted sudah diterima, maka diterima pada jurnal internasional bereputasi, itu nilainya adalah A. Diterima pada jurnal internasional tidak bereputasi, nilai maksimal adalah A dan minimal adalah B+. Diterima pada jurnal akreditasi nasional Sinta 1 sampai Sinta 6, itu nilai maksimal adalah A dan minimal adalah B+. Ini bagi yang sudah diterima. Dan diterima pada jurnal nasional yang tidak terakreditasi, nilai maksimal adalah A dan minimal adalah B. Jadi perbedaannya itu antara minimalnya antara B dan B+ untuk penilaian jurnal, skema jurnal. Sedangkan untuk skema tugas akhir yang mengambil jalur kompre, ini skema pilihan, ada skema pilihan. Yang pertama, mahasiswa itu melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat, PPM atau Pengmas, secara berkelompok dengan anggota kelompok maksimal 3 orang. Topik atau materi PPM-nya Anda bisa berbentuk seminar, yang dimana isinya diantaranya itu ada data science. Nah, ini di sini mohon maaf masih ditulis data solution. Isinya adalah data science atau networking. Pak, mohon maaf, kayaknya share screen-nya nggak kelihatan deh, Pak. Udah kelihatan? Belum? Sudah kelihatan belum? Kelihatan kok, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, saya lanjut ya. Lanjut. Jadi skema pilihan di sini ada PPM, ada proyek pembuatan aplikasi. Ini juga beranggotakan kelompok maksimal 3 orang. Ya, topik materinya sama, data solution atau networking. Nah, ini anggota kelompok yang 3 orang ini diupayakan 1 pembimbing tugas akhir. Ya, jadi jangan lintas pembimbing tugas akhir.
biar kontrol pembimbing lebih mudah kalau satu pembimbing. Nah, ini untuk kelompok nanti diupayakan secepatnya itu diserahkan ke prodi atau ke koordinator TA agar nanti dikelompokkan sesuai dengan pembimbing. Dan pilihan yang ketiga itu skema literatur review jurnal. Halo. Assalamualaikum Pak Diki. Ya, waalaikumsalam. Sebentar. Ya, gimana Mas Sajat? Ya, mohon maaf mengganggu Pak Diki. Salah satu universitas yang dipercaya. Gimana Mas Sajat? Ya, untuk briefing yang apa ya, bisa dimulai Pak? Yang KP itu kan sudah sama. KPA sama Ini sedang mulai. Sedang mulai ini Mas Sajat belum masuk ya? yang di Keranggan atau yang di Bulu ya Pak? Yang Keranggan. Yang di Keranggan. Apa? Ini sedang mulai ini. Oh, berarti dua lagi ya Pak? Iya. Jadi KP sama TA bisa. Oh, ya udah. Oke, lanjut ya. Oke. Baik, mohon maaf, ini ada telepon dari Mas Ajat. Kita lanjut. Jadi skema terakhir, yang pilihan yang ketiga adalah literatur review jurnal. Minimal 20 jurnal. Ini per individu atau per orang. Jadi Anda berkoordinasi dengan pembimbing, nanti jurnal-jurnal mana yang akan direview oleh Anda. Jadi itu skema pilihan. Jadi Anda di sidang itu adalah salah satu di antara skema pilihan tersebut. Dan yang kedua adalah ujian lisan kompre. Ujian lisan kompre ini wajib yang harus Anda buat. Jadi nilai maksimal untuk kompre ini adalah B plus jika poin 1 dan 2 terpenuhi dengan baik. Nah, ini untuk PPM, mahasiswa wajib melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat. Yang saya jelaskan tadi, yang topik materi, data science, atau networking. Jadi pelaksanaan Pengmas ini 3 orang. Pengumpulan nama kelompok paling telat adalah pada pertemuan kedua, TA on class. Jadi nanti setelah Anda klik TA, akan ada progres TA on class secara online. Ya, di post. Pada pertemuan kedua, Anda harus sudah menyerahkan kelompok. Agar satu kelompok itu bisa satu pembimbing. Jadi biasanya kalau pembimbingnya sudah diplot, kadang ada mahasiswa yang anggota kelompoknya itu beda dosen pembimbing. Nah, ini disarankan tidak terjadi. Pembimbing tugas akhir akan diset setelah nama kelompok diserahkan. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat atau Pengmas dimulai pada pertemuan keempat sampai dengan pertemuan ke-7. Tapi saya sarankan kalau Pengmas ini biasanya lebih cepat, maka pertemuan ke-6 itu sudah selesai. Ya, sehingga Anda bisa membuat laporan. Pada pertemuan ke-7 sudah selesai laporannya.
Setiap kelompok wajib membuat laporan kegiatan pengabdian masyarakat. Template-nya sudah ada di web Teknik Informatika. Anda tinggal download saja. Pengumpulan laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat itu pada pertemuan ke-8 TA on Class. Dan diserahkan ke dosen pembimbing tugas akhir masing-masing. Jadi nanti ada presentasi dari hasil skema pilihan, jadi tidak hanya pengabdian pada masyarakat saja, tapi skema pilihan itu akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok, kecuali yang literatur review. Nanti pas sidang langsung. Nah, ini materi kompre yang wajib. Di antaranya adalah algoritma dan struktur data. Itu membahas 2 algoritma, sorting dan searching. Anda tinggal pilih saja di antara algoritma sorting, mana yang akan Anda tampilkan, yang Anda pelajari, dan algoritma searching, satu, silakan Anda pelajari dan jadikan materi ujian. Yang kedua adalah rekayasa perangkat lunak, RPL. Di dalam RPL di sini Anda akan membahas 2 metodologi. Masih ingat ya, metodologi ya seperti sekuensial linear atau waterfall atau rapid application development, yang diantaranya adalah Agile, Scrum, dan seterusnya, terus prototyping, dan seterusnya. Dan yang skema pilihan berikut, ada 2, karena ada 2 konsentrasi di kurikulum Teknik Informatika, diantaranya Data Science dan Networking. Jadi untuk yang mengambil konsentrasi di Data Science, itu isinya adalah tentang normalisasi. Dan ini Anda harus paham betul ya tentang sistem basis data, khususnya normalisasi. Jangan asal-asalan, karena banyak di sidang ditanya tentang kriteria normalisasi, itu masih kurang. Sehingga sudah kompre, yang nilainya maksimal B+, tapi karena tidak bisa, nilainya jadi jatuh. Nah, ini diupayakan Anda bisa maksimal. Ya, yang mengambil kompre dari awal maksimal bisa B+. Mudah-mudahan. Untuk yang networking juga. Ya, untuk yang networking Anda harus bisa menjelaskan ya minimal dengan paket tracer tentang networking yang Anda ambil. Ya, membahas tentang subnetting. Berikutnya, template laporan kompre dapat dilihat pada web Teknik Informatika. Anda jadi bisa lihat, ambil dan download laporan komprenya seperti apa. Ini rencananya materi kompre akan dibahas setiap minggu. Nah, tetapi karena pandemi ini berarti kemungkinan ya menggunakan pos untuk materi kompre ini setiap minggunya. Pendaftaran sidang paling lambat pada minggu ke-13 di TA on Class. Jadi Anda harus sudah membuat timeline, ya. Anda di dalam manajemen project sudah nanti diberikan, sudah diajarkan terkait dengan timeline. Itu Anda juga di TA harus sudah dibuat timeline yang minggu ke-13. Karena sidang akan dimulai pada minggu ke-14 sebelum UAS. Kita usahakan sebelum UAS kita sudah sidang, agar Anda tidak harus klik TA lagi kalau nggak masuk ke semester berikutnya, semester baru. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan.
Sebelumnya, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan terkait tugas akhir ini, dipersilakan. Halo Pak, Ya, silakan. saya Herdian Pak, Informatika Kerangga. Nah, ini kan beberapa rekan-rekan saya kan, yang angkatan saya ada beberapa yang belum dapat dosen PA. Nah, untuk daftar tugas akhir sendiri kan kita perlu konsultasi dengan dosen PA. Itu kita follow up-nya ke siapa ya Pak ya? Untuk dosen pembimbing akademik, Anda bisa silakan koordinasi dengan Mas Ajat, TU. Oh, dengan Mas Ajat. Oke Pak. Ya. Terima kasih Pak. Silakan, ya. Baik. Yang lainnya, silakan. Pak, untuk skema pilihan itu kita pilih salah satu atau 3 itu harus terpenuhi, Pak? Kalau pilihan ya namanya juga pilihan, Berarti harus salah satu ya untuk sempro Ya. itu. Oke. Iya, salah satu. Oke Pak. Oke, silakan yang lain. Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Pak, kalau misalkan kita ambil jurnal kan ya, nah itu dosen pembimbingnya tuh dari yang MPTI nggak sih Pak? Ya, lanjut. Dari dosen MPTI, ya. Dosen MPTI-nya sendiri tuh udah tahu bahwasannya dia nanti akan membimbing mahasiswanya yang kemarin sidang MPTI, atau nanti kita follow up lagi ke beliaunya Pak? Benar, seharusnya dosen pembimbingnya itu yang mahasiswa MPTI itu akan lanjut, tetapi kadang ada suatu hal lain yang dimana mahasiswa tersebut dipindah ke pembimbing yang berbeda. Jadi alangkah lebih bagusnya kalau mahasiswa tersebut ketika sudah muncul nama pembimbing langsung follow up ke pembimbing yang bersangkutan. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Siap. Yang lain? Sama ini Pak, kemarin tuh ada teman yang nanya kalau seandainya kita kan sudah melakukan sidang MPTI ini, sudah melakukan revisi. Nah, hasil revisi kita pun sudah kita berikan ke dosen dosen pembimbing sama dosen pengampu kan. Tapi kita belum tahu nih bahwa hasil kita sudah di ACC tuh kita masih belum tahu ada atau enggak setelah revisi itu. Oke, jadi Anda harus harus forward kembali ke penguji ya, penguji MPTI dan pembimbingnya itu kan untuk klik PA itu atau untuk pengumpulan proposal itu kan harus ada screenshot persetujuan dari penguji dan pembimbingnya atau dosen pengampuhnya. Kalau enggak nilai Anda nggak akan muncul. Jadi Anda secepatnya itu harus di follow up ke penguji sama pembimbing sama dosennya. Oke Pak. Nanti aku coba tanya juga ke pembimbing lagi deh. Iya. Berarti Anda belum ngumpulin dong? Sudah Pak. Terakhir sudah aku emailkan juga ke pembimbing, terus ke dokter pengampu. Kalau untuk nilai sebenarnya sudah keluar. Nah, tapi kita belum tahu nih, maksudnya kita belum ngeliat hasil poin itu sudah di ACC gitu loh. Itu yang belum kita dapat sih. Nanti makanya aku coba tanya lagi deh ke dosen pembimbingnya. Ya, secepatnya. Silakan yang lain. Dan juga Anda harus cek kembali terkait dengan sertifikat. Ya, sertifikat untuk persyaratan yudisium nanti itu sebanyak 10 sertifikat, Anda harus cek kembali. Khawatirnya sudah sidang, sertifikatnya masih kurang sehingga Anda tidak bisa lulus. Jadi diupayakan dari sekarang Anda sebentar lagi ada Sinaptika, nah itu Anda silakan mengikuti Sinaptika. Sekarang kan banyak webinar yang gratis-gratis, itu kalau yang sertifikatnya kurang, secepatnya diikuti agar dapat atau memiliki sertifikat. Halo Pak, Ya. itu kan di SIA ada
pengisian SKP ya Pak ya? Iya. Nah, kita kan ada beberapa yang kalau misalnya mahasiswa transfer itu kan program masa bimbingan gitu kan ya. Itu kayaknya nggak Iya. pernah dapet gitu Pak kalau mahasiswa transfer. Oke, sebentar ya, ada telepon dari Mas Ajat. Halo Mas Ajat. Iya, Pak Diki, mohon maaf mengganggu Pak. Iya. Pak Diki, udah briefingnya udah Pak, atau belum? Ini sedang berjalan. Sedang berjalan Pak. Iya. Pakai room yang mana ya Pak? Itu kan ada di yang di-share oleh Budiani. Yang di-share oleh Budi ini. Iya. Itu bukannya nggak bisa dibuka Pak? Buka, ini mahasiswa bisa masuk, saya juga bisa masuk. Mas Ajat nggak bisa masuk? Nggak bisa masuk. Iya. Nah, terus saya nggak bisa masuk. Iya. Dan banyak mahasiswa yang nggak bisa masuk. Terus saya bikin link alternatif karena saya bikin link lagi. Ini sudah ada 27 orang yang masuk ke ini Google Meet. Malah ini saya sudah selesai presentasinya. Oh, udah selesai? Iya. Oh. Udah Pak, liar juga nih Budiani. Oh, Ini nggak apa-apa, ini kan sudah mahasiswa sudah paham lah. Paling nanti yang belum bisa masuk, bisa di-share nanti dengan teman-temannya. Nah, ini yang di room yang link alternatifnya tadi, ini ada beberapa mahasiswa yang mau ngambil ini juga Pak. Apa? Klik TA. Klik TA sama MPTI. Ya. Ya nanti bisa ngobrol lah dengan teman-temannya yang sudah ini, yang sudah tahu. Oh iya sudah. Nanti mungkin kita aja kayak Bu Budiani yang jelasin. Dia aja kali Pak ya. Jadi Iya. bisa dua-dua room. Ini pas susah pada bingung juga saya nih. Iya. Jadi paralel kayaknya. Yang bisa sama Putri bisa ya Pak? Iya, sudah bisa ini. Terima kasih ya Pak Diki, mohon maaf ya Pak. Iya, ya nggak apa-apa. Oke, gimana, Sardian? Iya Pak, kalau di SKP itu kan banyak poin-poin yang saya tuh belum maksud gitu loh. Itu program mahasiswa bimbingan, program masa bimbingan itu ada poin wajib 5. Lah itu kita dapat sertifikatnya itu dari mana Pak? Belum tahu Pak. Oh, yang itu. Iya. Khususnya itu kan yang reguler 2 itu kan nggak mengikuti masa bimbingan ya. Betul Pak. Nah, itu yang Anda yang wajibnya aja dulu, yang seperti seminar gitu ya. Atau TOEIC. Benar Pak. Ini kan kalau di monitoring prasyarat SKP itu kan ada 5 poin ya. Minimal terdapat 10 kegiatan ilmiah, terus ada TOEFL, TOEIC, yang ketiga program Mabim, terus yang keempat sertifikat pelatihan seni, which is kalau yang sekarang kayaknya susah dicari deh Pak, lagi kayak gini pandemi. Terus yang kelima kegiatan terkait pengembangan karakteristik bangsa. Lah ini nyarinya gimana ya Pak? Oh, kalau reguler 2 itu nggak ada. Itu untuk reguler 1. Oh alah, ini nggak diferensiat sih Pak disianya. Ya nggak apa-apa. Itu diabaikan saja. Yang penting Anda itu sertifikat yang terpenuhinya itu adalah seminar. Oke, berarti yang buat ya reguler 2 berarti yang wajib itu sertifikat seminar sama itu aja Pak? TOEIC, TOEFL, TOEFL ya. Oke deh, kalau itu mah masih bisa. CCU. Ya boleh Pak, siap. Ya, untuk yang lainnya itu reguler 1. Oh, oke inilah udah ketahuan nih. Berarti nanti tinggal koordinasi sama Bu Sri Dianing sama Mas Ajat atau gimana nih Pak? Kalau di sistem kan harus sesuai dengan yang poin-poin ini kan? Yang ada yang untuk reguler 2 yang bisa aja, yang lainnya nggak usah. Nanti itu dari pembimbing akademik masing-masing yang akan verifikasi. Oh iya ya, berarti yang verifikasi langsung dosen PA-nya ya Pak ya? Iya. Oke, siap. Kalau yang poin nomor 1 tuh Pak, kan ada minimal terdapat 10 kegiatan ilmiah. Nah itu kan ada opsinya tuh seminar, workshop, keprofesian atau kuliah umum. Kalau misalnya sudah punya sertifikasi internasional gitu Pak, itu yang diakuin berapa sih Pak? Misalnya ada punya 3 nih, contoh ya.
Kan kalau di poin itunya kan saya lihat kan kalau di sertifikasi internasional kan dikasih 15 poin. Ya. Berarti udah memenuhi dong kalau udah punya 3. Iya, enggak. Kalau sertifikat internasional itu di mercu dikasih poinnya 2. 2 sertifikat. 2. Jadi sebanding dengan 2 sertifikat. Kalau 3 berarti 6. Kalau 3 berarti 6. Berarti, oh sebentar deh Pak. Berarti sisa kurang 4 sertifikat lagi. Ini kan ada saya sudah mau upload nih Pak. Nama kegiatannya kan menjalankan kegiatan menjalankan kegiatan profesi yang diakui oleh program studi atau sertifikat profesi. Lingkupnya internasional ini di sini poinnya dikasih 15. Ya, nanti yang verifikasi pembimbing akademik nanti akan menilai nanti ACC atau tidaknya untuk daftar sidang PA. Jadi sebenarnya dikasih berapa poin Pak? Maksudnya biar mempersiapkan dari awal gitu loh. Kalau misalnya kurang kan kita cari-cari yang lain. Yang jelas itu sebanding dengan 2 sertifikat. 1 sertifikat poinnya? 1 sertifikat untuk yang lokal, 1 sertifikat untuk yang internasional, 2 sertifikat. Jadi kalau Anda sudah punya 5 sertifikat internasional itu sudah memenuhi untuk daftar untuk yudisium. Bukan Pak, kalau yang di bidang kegiatan organisasi itu kan ada poin-poinnya. Kalau lokal itu kan berapa tuh 5 gitu loh ya. Itu abaikan aja dulu. Oh. Yang poin itu abaikan aja. Berarti kita berbicara jumlahnya dulu ya, bukan poinnya ya. Oke. Ya. Oke deh Pak. Ya, makasih Pak. Yuk. Ada lagi? Dan mohon teman-teman mahasiswa, ini kan yang bisa masuk sebagian. Mohon teman-teman mahasiswa yang tidak masuk, itu dijelaskan juga oleh teman yang bisa masuk hari ini, agar ya pengetahuannya sama. Kalau tidak dijelaskan, wah ini yang jadi repot adalah prodi nantinya diserang terus oleh mahasiswa-mahasiswa yang nggak bisa masuk. Mohon yang mahasiswa yang masuk hari ini bisa membantu untuk menjelaskan ke teman-teman yang pada hari ini tidak bisa masuk. Pak, untuk materi presentasi ini bisa kita download nggak ya Pak? Oh boleh. Nanti saya share ya. Boleh Pak. Saya bisa minta nomor WA salah seorang nanti masuk ke saya, nanti saya kasih dan Anda share ke teman-teman yang lain. Siap Pak. Nanti aku WA nomor Bapak, kayaknya ada dari temanku. Oh, oke, boleh ya. Ada lagi ditanyakan? Kalau tidak ada, mau saya tutup nih. Cukup ya? Cukup Pak. Dari saya cukup Pak. Ya, baik. Dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan rencana kita untuk mengambil MPTI dan TA-nya bisa diberikan kelancaran, dimudahkan semuanya, dan hasilnya optimal, bisa nilai A semua. Sekian dari saya. Terima kasih atas atensinya. Saya tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.